Persoalan di dalam kasus ini justru karena Nia menganggap suaminya mungkin terlalu sempurna sehingga dia merasa tidak pantas untuk menjadi pendamping. Ya, Mbak Nia. Oke, Mas Indra, silakan. Sayang. Mas, Iya. aku tahu kamu tersiksa sama aku, Mas. Tidak, kan? Mas, tolong aku, Mas. Mas. Saya tulus sabar mencintai kamu. Mas. Ada dua cara sebetulnya cara mengatasi masalah itu yang terfokus pada problem ya, seperti tadi sudah dikatakan bahwa di sini problemnya adalah Nia sakit ya. Saya kira setiap penyakit itu masih bisa diusahakan ya pengobatannya dengan segala macam cara. Jadi jangan berhenti berharap, jangan berhenti untuk berusaha. Kemudian jangan lupa juga ada cara mengatasi masalah yang kita kaitkan dengan keyakinan agama kita. Percayalah bahwa Tuhan itu akan membantu kita kalau kita berusaha. Jangan lari dulu dari situasi ini. Jadi marilah samakan dulu persepsi antara Nia dan Indra ini melihat persoalan ini supaya cara mengatasi masalahnya itu sama. Yaitu dengan terfokus pada penyakitnya, atasi dan terus minta berdoa pada Tuhan. Satu hal banyak orang merasakan, oh saya berkorban. Orang pikir, orang appreciate dengan orang yang berkorban, tapi jangan lupa akan ada korban lain. Ingat masih ada Tasya yang bisa menjadi korban. Jangan kemana-mana, masih dalam acara apa Dian? Masihkah kau mencintaiku? Memang suasana di studio hari ini mungkin agak sendu ya, karena permasalahan yang diangkat dalam acara Masihkah Kau Mencintaiku kali ini memang agak lain daripada yang lain. Tapi kan bukan berarti penonton di sini juga ikutan sendu, ya kan? Semangat? Minta mikrofon tolong. Mungkin kita akan bertanya dengan beberapa penonton. Iya. Mic. Karena kalau dilihat tadi ya pemirsa di rumah, yang namanya penonton yang ada di studio, banyak yang sudah pilek mendadak. Nah, di sini Mas Helmi mau keliling, dia mau tanya nih. Siapa? Ibu Nurjana. Ibu, ada yang ingin disampaikan melihat apa yang terjadi? Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini loh Mbak, aku mau kasih saran pada Mbak. Semua kita dalam keluarga ini masing-masing ya punya masalah. Saya doakan Mbak biar bersabar. Kalau bisa Mbak jangan deh Mbak minta cerai, karena perceraian itu sakit Mbak. Karena saya memang sekarang juga hidup sendiri tanpa suami Mbak. Tapi kebetulan saya ditinggal suami baru 40 hari ini Mbak. Apalagi Mbak yang masih ada, jangan Mbak ya, jangan berpisah Mbak, sakit Mbak. Saya doakan Mbak jangan deh Mbak ya. Suami Anda itu Mbak benar-benar saya akui suami yang soleh Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Siapa namanya Mas? Mas Frans, ada yang ingin disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat terharu. Benar-benar sangat terharu. Ini benar-benar momen yang sangat masuk di hati saya juga, benar-benar sangat luar biasa. Cuman aku mohon sama Mbak siapa namanya? Mbak Nia. Mbak Nia minta tolong ya kan. Tidak ada manusia yang sempurna, memang di dunia itu nggak ada yang sempurna. Tapi suaminya Mbak sangat sempurna. Sangat-sangat dihargain, harus dihargain. Demi si kecil juga. Mbak nggak usah lihat suami, anggap dia si kecil. Demi si kecil kita pengen berbahagia. Itu aja yang paling saya sampaikan. Terima kasih. Oke Frans. Persoalan di dalam kasus ini justru karena Nia menganggap suaminya mungkin terlalu sempurna sehingga dia merasa tidak pantas untuk menjadi pendamping. Ya, Mbak Nia. Oke, Mas Indra, silakan. Sayang. Mas. Iya. Aku tahu kamu tersiksa sama aku, Mas. Tidak, kan? Mas, tolong aku, Mas. Mas. Saya tulus sabar mencintai kamu. Bukan maksud aku Enggak maksudnya. Aku Saya siap rela. merawat kamu sampai Aku kapan. tahu, Mas. Aku rela. Ingat, hanya maut yang bisa begitu. Mas, dengerin aku dulu. Aku rela kamu nikah lagi, Mas. Istighfar nih ya. Kebutuhan biologis kamu seperti apa, Mas? Tolong dikasih tahu. Istighfar ya. Mas. Ya, Nia. Istighfar ya.
banget dengar suami kamu nih ya. Ayah tahu. Nia, kenapa Ayah saya tahu minta kamu. begitunya? Jangan, kasihan lihat dia udah menangis. Bunda nggak mau sayang. Bunda nggak mau. Jangan, daripada kamu selingkuh di luar, Mas. Tidak. Sampai detik ini tidak ada perempuan lain selain kamu. Terima kasih. Ayah percaya kepadamu, Indra. Dengar suamimu bicara sayang. Oke, oke. Bisa kembali. Suamimu bicara Oke, duduk sayang. dulu, Mas. Oke. Wow. Itu suami kamu tulus, cinta. Kasihan anakmu sayang. Sabar. Oke, mungkin di tengah tingginya emosi hari ini bukan emosi yang Bukan negatif tinggi, ya. saya pikir dalamnya Dalam, emosi. ya. Ya. Dalam emosi kita hari ini kita Sabar, tetap sayang. harus melanjutkan acara kita pada malam Kamu hari ini. nggak boleh Oke, begitu, Mas Helmi, sayang. mungkin kita langsung aja masuk ke pertanyaan berikut. Nia, boleh saya melanjutkan Nia dengan sudah pertanyaan siap ya? untuk menjawab pertanyaan berikut dari Mas Helmi? Ya, oke. Oke, Nia, silakan. mohon maaf. Mas. Saya harus bertanya ini rasanya memang tidak pantas, tetapi memang harus saya tanyakan. Mohon maaf ya Nia ya, saya tahu Anda sakit. Kenapa sayang? Kuat ya, kuat kan. Ya. Semuanya dukung. Silakan. Ya, Nia, mohon maaf sekali lagi. Apakah Anda, Nia, betul-betul yakin bahwa suami Anda menerima kondisi Anda walaupun tidak bisa melayani lagi secara biologis? Apakah Anda 100% yakin bahwa Indra tetap menerima Anda walaupun Nia sudah tidak bisa lagi melayani secara biologis? 100% lebih, Mas Helmi. Enggak ngerti kalau Suami saya menerima saya padanya. Terima kasih Nia. Kamu tahu 100% lebih. Kenapa kamu minta bercerai? Mas Bagas nggak tahu Sebentar. seperti apa. Pertanyaan ini kami tanyakan dalam rangka untuk memberikan konfirmasi apakah Nia betul-betul yakin kepada suaminya bisa menerima walaupun tidak lagi bisa melayani 100% ya. Mohon maaf, jangan berkomentar dulu. Dan Nia, kami pun sudah merekam jawaban ini ketika kami tanyakan kepada Indra. Kita lihat yang berikut ini. Saya dapat menerima istri saya walaupun dalam kondisi sakit, tapi berat untuk yang lainnya. Ya Pak. Mas, Saya sebagai orang tua sangat berbahagia atas ketulusan nilai cinta dari anak saya. Dan Memang Indra juga. sangat luar biasa Mas Helmi. Oke. Dua-duanya sangat luar biasa dalam menghayati cinta yang suci itu. Ya, baik. Kita langsung ke soal ketiga. Sangka ya. Nia, mohon maaf sekali lagi. Saya nggak tahu apa orang selalu bertanya kenapa kok justru Nia yang minta cerai. Apakah Anda meminta cerai karena sudah 3 tahun terakhir Anda sudah tidak lagi berhubungan biologis secara normal? Apakah Anda minta cerai karena Nia, mohon maaf Nia, merasa bahwa ada wanita lain yang memberikan kebutuhan itu kepada Indra? Iya, Mas. Baik, satu episode yang sangat memerah emosi gitu ya. ya. Tidak pernah kita menangis dari segmen 1. Dan ini merupakan salah satu bukti Mas Ya. Helmi bahwa cinta itu memang banyak sekali ujiannya. Betul. Dan apabila cinta yang bisa lolos dari ujian yang paling berat, itulah yang namanya cinta sejati, cinta yang tidak mengenal pamrih. Dan Unconditional love. cinta yang penuh dengan pengorbanan. Baik, saya udah kayak Rudolf, hidung saya udah merah. Baik, Indra boleh bergabung lagi ke sini. Mohon maaf ini pertanyaan ketiga kita gantung, sengaja kita break sebentar untuk memberikan beberapa pelurusan dari yang kita tanyakan. Karena memang ada sesuatu yang disembunyikan di sini ya, mohon maaf. Kita bertanya kepada Nia, tadi Nia, apakah Anda minta cerai karena Anda pikir atau Anda pernah tahu atau Anda merasa ada wanita lain yang memenuhi, mohon maaf ya Indra, kebutuhan biologis Anda. Karena saya tahu di sana ada yang curiga, tetapi inilah kesempatan Anda untuk mengklarifikasi kalau berita itu tidak betul.
Nia bisa menjawab pertanyaan ini, mohon maaf. Iya Mas Helmi. Iya. Maksudnya memang ada wanita Tapi lain? ada, benar. Intuisi saya sebagai istri saya kuat sekali. Intuisi. Tapi